Selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss Yula akan memberikan review untuk bahan PAT Bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa mempelajari buku Bupena 5D dari tema 5D dan 5C ya, dari tema 6 sampai tema 9. Jadi untuk video pembelajaran hari ini mohon diperhatikan dengan baik-baik karena apa yang Miss Yula sampaikan pada hari ini akan keluar di PAT mulai tanggal 31 Mei itu. Jadi semisal kalau ada soal teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, seperti fenomena alam dan budaya ataupun sosial, itu merupakan pengertian dari teks apa? Nah, kata kunci dari soal itu adalah fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, di situ terdapat kata kunci di soal pertama. Jawabannya apa? Pilihannya ada eksplanasi, yang B eksposisi, yang C deskripsi, yang D narasi. Nah, kita lihat dulu kata kuncinya dari soal yang nomor 1 itu. Kata kuncinya itu fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, jadi jawabannya adalah A, teks eksplanasi. Oke, Miss Yula. Oke, Miss akan lanjutkan untuk soal berikutnya. Jika ada ringkasan dan kesimpulan teks eksplanasi, kita perlu memperhatikan hal-hal yang penting untuk membuatnya. Nah, soalnya yang bukan hal penting dalam membuat ringkasan teks eksplanasi adalah, nah di situ terdapat kecoan soal. Jadi kalian jangan sampai terkecoh dengan soal ringkasan dan simpulan. Nah, di situ soal kecohannya yaitu yang bukan, berarti bukan bagian dari ringkasan dan kesimpulan. Yang bukan hal penting dalam membuat ringkasan teks eksplanasi adalah A, melihat judul ringkasan, B, bacalah teks dengan seksama, C, rangkailah kalimat-kalimat hingga menjadi paragraf yang padu, D, catatlah gagasan utama di setiap paragraf. Jadi untuk jawabannya adalah A. Nanti bisa kalian pelajari. Nah, untuk soal ini mungkin kalian banyak yang sudah paham ya untuk 5W dan 1H. Nah, jika kita menanyakan sebuah tempat, diingat-ingat sebuah tempat, nama orang, dan waktu, pertanyaan yang muncul adalah A, siapa, kapan, dan bagaimana, B, apa, di mana, dan siapa, C, di mana, siapa, dan kapan, D, bagaimana, apa, dan siapa. Nah, di situ yang ditanyakan adalah tempat, berarti di mana, nama orang, berarti kata tanya siapa, dan waktu, waktunya adalah kapan. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, di sini terdapat soal berdasarkan medianya, contoh iklan media elektronik. Nah, media elektronik di sini bisa kalian lihat di video di Google Classroom ya. Di situ sudah dijelaskan untuk ciri-cirinya, bentuk-bentuknya, untuk media cetak dan media elektronik. Nah, kebanyakan media elektronik itu terdapat gambar dan suara. Nah, berdasarkan medianya, contoh iklan media elektronik adalah A, televisi, B, koran, C, baliho, dan D, majalah.
Jawabannya adalah A. Televisi. Karena koran, baliho, dan majalah merupakan media cetak gitu. Nah, besok juga muncul iklan komersial. Jadi untuk kemarin itu banyak yang salah di bagian iklan kolom dan iklan baris. Nah, di situ kalian pelajari lagi karena iklan kolom dan iklan baris akan keluar di bab 3 atau bab uraian. Nah, jadi kemarin itu terdapat iklan kolom dan iklan baris. Itu jenis dari iklan. Tetapi kebanyakan dari kalian itu terkecoh dengan jawabannya. Jawabannya itu kemarin ada yang iklan baris dan iklan penawaran. Nah, iklan penawaran itu bukan dari jenis iklan, tetapi bagian dari bagian dari jenis iklan itu, seperti iklan penawaran, iklan lowongan pekerjaan, iklan dan lain sebagainya. Itu kalian pelajari, jangan sampai terkecoh dengan pertanyaan ataupun jawabannya, gitu ya. Oke, selanjutnya menentukan peristiwa penting dalam teks dapat dilakukan dengan mencari A. Kalimat utama, bukan kata utama ya. A. Kalimat utama. B. Gagasan pendukung. C. Kalimat akhir. D. Kalimat penjelas. Nah, untuk menentukan peristiwa penting, ya, kata kunci dari soalnya yaitu peristiwa penting suatu teks. Peristiwa penting, diingat-ingat. Jika ada soal yang menunjukkan kata kunci peristiwa penting suatu teks, itu apa yang harus kita lakukan pertama? Kita harus mencari kalimat utamanya. Jika kalian yang kalian tuliskan itu kata-katanya, bukan digambar. Kalau digambar itu nanti soalnya seperti ini. Gambarlah perbedaan antara peta konsep dan mind mapping. Nah, itu baru kalian gambar. Tapi kalau soalnya perbedaan dari peta konsep dan mind mapping adalah misalnya kalau peta konsep itu seperti bla 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 bla. Kalau mind mapping itu seperti bla bla bla. Jadi perbedaannya antara peta konsep dan mind mapping itu seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, di sini juga terdapat unsur-unsur surat resmi. Nah, itu kalian pelajari di video pembelajaran ataupun di buku pena. Unsur-unsur surat resmi terdapat 8 bagian. Nah, jika kalian menyebutkan hanya 5 bagian atau 4 bagian, nilainya akan nggak full, ataupun misal nilainya 2. Jadi kalau kalian menjawabnya hanya 4 atau 3 ataupun 5, itu nanti hasilnya adalah 1 poin gitu. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat soal bagian dari surat resmi yang berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim dan keterangan singkat mengenai maksud dari surat tersebut. Nah, kata kunci dari soal ini adalah berisi nomor. Nah, kalau surat ataupun jenis surat yang menunjukkan kata kunci berisi nomor surat yang dimaksud. Nah, di situ akan sudah nampak jawabannya adalah apa? Kalau ada nomor suratnya, jawabannya adalah surat resmi. Nah, contoh dari surat resmi itu apa aja? Itu nanti kalian pelajari juga di buku Bupena dan video pembelajaran. Sudah dijelaskan sama Miss Yula dan Miss Meta untuk surat resmi ataupun surat tidak resmi. Nah, untuk seperti surat
undangan pernikahan, undangan ulang tahun, ataupun undangan makan-makan, itu kan tidak terdapat. Jadi merupakan surat tidak resmi. Nah, surat resmi itu seperti apa, Miss? Surat resmi itu seperti undangan rapat, undangan. Nah, itu tadi review dari Miss Yula. Miss Yula dan Miss Meta berharap semoga saja untuk nilai PAT Bahasa Indonesia dan PAT mata pelajaran bidang studi ataupun tematik yang lainnya, semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus. Tapi pesan dari Miss Yula dan Miss Meta, untuk pengerjaannya minta tolong untuk dikerjakan sendiri ya, tanpa ada kerjasama dengan teman-teman. Meskipun kalian hanya copy paste tetapi memindah titik atau koma pun, kalau kalian mencontek itu nanti Miss Yula dan Miss Meta akan mengetahui. Oke, itu saja yang bisa Miss Yula sampaikan. Semoga saja review hari ini bisa kalian pelajari dan bermanfaat untuk pembelajaran PAT tanggal 31 Mei. Oke, semangat belajar dan tetap semangat. Selamat pagi.